Salam saudaraku, dimanapun saudaraku berada, kita sama-sama ya untuk membuka hati, kita sambut firman Tuhan, kita satukan hati kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam nama Yesus, kami bersyukur Tuhan, kesempatan yang baik buat kami mengerti, buat kami lebih lagi, lebih dalam, lebih bertobat, lebih belajar dan lebih mengakui bahwa hanya di dalam Engkau Tuhan keselamatan, di dalam Engkau lah Tuhan kebenaran, dan Engkaulah yang Tuhan nyatakan, Engkaulah Tuhan yang menyatakan segala sesuatu. Untuk itu biarlah Tuhan kami yang tidak mengerti dibuat mengerti, kami yang tidak mendengar buat mendengar, kami yang tidak bisa mendapatkan ya Tuhan, yaitu bisa menanggap sama seperti yang Kau kehendaki ya Tuhan Yesus, yaitu menanggap firman-Mu, mengerti rencana-Mu, mengerti kehendak-Mu Tuhan. Bahkan kami bisa mendengar, bahkan juga bisa melakukan. Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami, kuasai hamba-Mu, kuasai umat-Mu, kuasai dimanapun kami berada, untuk kami bisa menerima kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami mau sambut firman Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, Kudus, dalam nama Yesus, kami berdoa dan kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Kembali lagi salam saudaraku yang dikasih Tuhan. Saya percaya berkat Tuhan atas kita, kalau kita masih bisa beribadah, kita bisa masih mendengarkan firman Tuhan, saudaraku, karena tidak semua kita bisa mendapatkan lagi, tidak semua bisa mendengarkan lagi, dan kalau hari ini masih bisa berkumpul, bisa mendengarkan, mari saudaraku ya, kita gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya ya, untuk hari ini, untuk selanjutnya. Ya, saya percaya firman Tuhan berlaku ya saudaraku dari hari ini sampai selama-lamanya. Hari ini firman Tuhan diambil dari Yehezkiel 33. Saudaraku, di sini dari ayat 1 sampai 20. Yang saya mau sampaikan hari ini saudaraku, ya tentang kematian orang benar. Walaupun di sini dikatakan ya Tuhan nggak menghendaki kematian orang fasik. Untuk itu bagaimana kita yang akhirnya akan berada di posisi yang benar dan sebenar-benarnya, karena di sini juga firman ini ada dikatakan juga ya bagaimana orang benar kalau berbalik tetap aja nggak selamat saudaraku, tapi orang yang bertobat walaupun tadinya berdosa dia bisa diselamatkan. Untuk itu di sini kepada siapa ini disampaikan dan kepada siapa ini wahyukan atau bahkan dititipkan ya, tentu kepada hamba-hamba Tuhan dan kepada kita semua yang bisa mendengarkan firman Tuhan. Ya, saya percaya kalau firman Tuhan itu disampaikan berlaku buat baik yang menyampaikan maupun yang disampaikan. Kenapa? Yang menyampaikan punya tugas, yang disampaikan juga punya tugas. Ya, untuk itu kita sama-sama saudaraku ya, kita merenungkan dari firman ini bagaimana kita bisa mendapatkan keselamatan, karena sebenarnya keselamatan itu bukan berarti kalau saudaraku, karena di sini ada yang bisa dikatakan ya, saya lihat, kita lihat di sini ya saudaraku ya, dari ayat 12, dan engkau anak manusia, katakanlah kepada teman-temanmu sebangsa, kebenaran orang benar tidak menyelamatkan dia. Pada waktu ia jatuh dalam pelanggaran, dan kejahatan orang jahat tidak menyebabkan dia tersandung. Pada waktu ia bertobat dari kejahatannya, dan orang benar tidak dapat hidup karena kebenarannya, pada waktu ia berbuat dosa. Berarti ini bukan berarti kalau saudaraku udah, oh saya udah bertobat, saya sudah baik, saya sudah pelayanan, saya sudah ini. Saudaraku ingat di sini, yang mengandalkan kebenaran itu maksudnya apa? Yang merasa sudah benar hidupnya. Saya sudah melayani, mungkin saya sudah bertobat, saya sudah baca firman, saya sudah berdoa. Saudaraku itu masih bisa ketika orang itu berbuat dosa. Sama aja saudaraku, sistemnya ya gugur juga gitu ya. Tetapi bukan berarti kalau orang jahat itu terus nggak bisa bertobat atau nggak bisa selamat. Karena di sini saudaraku ya, belum tentu orang jahat itu tersandung keselamatannya ketika dia mau bertobat. Tetapi walaupun orang benar dan dia mengandalkan kebenarannya, hanya merasa udah benar. Makanya sering saya katakan ya, kita nggak bisa merasa udah lebih baik. Kita nggak bisa merasa udah lebih benar. Saudaraku, kenapa? Karena pada dasarnya kita ini mau sudah benar, mau belum benar, intinya kita tetap harus bertobat.
Harus terus menjaga kebenaran itu untuk kita bisa benar. Dan akhirnya bagaimana akhir daripada hidup kita. Apakah kita ada dalam kebenaran waktu dipanggil Tuhan? Jadi bisa dibilang ya kematian orang benar yang sebenarnya seperti apa? Ya ketika bertobat. Jadi yang dibilang kematian orang benar, karena hari ini yang saya mau sampaikan kematian orang benar. Jadi kalau saudaraku bicara kematian orang benar itu posisinya yang memang sampai akhirnya itu posisinya bertobat. Sampai akhirnya sampai dipanggil posisinya tuh tetap menjaga hidup, tetap bertobat ya. Jadi siapa yang sebenarnya bisa diselamatkan? Siapa yang sebenarnya meninggal dalam kebenaran ya? Karena memang semua bisa dibilang kita nggak tahu. Tetapi saudaraku lihat yang sungguh-sungguh bertobat pasti sampai akhirnya dia tidak mau berbuat dosa lagi ya. Dan kita lihat di sini ya saudaraku ya ayatnya di sini. Lalu datanglah firman Tuhan. Di sini dikatakan dari judul perikopnya tugas Yehezkiel sebagai penjaga ya sebagai penjaga ya. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia berbicaralah kepada teman-temanmu sebangsa dan katakanlah kepada mereka, kalau aku mendatangkan pedang atas sesuatu negeri dan bangsa negeri itu mengambil seorang dari antara mereka dan menetapkan dia menjadi penjaganya. Dan penjaga ini melihat pedang itu datang atas negerinya lalu meniup sangkakala untuk memperingatkan bangsanya. Kalau ada seorang yang memang mendengar suara sangkakala itu tetapi ia tidak mau memperingatkan sehingga sesudah pedang itu datang ia dihabiskan, darahnya tertimpa kepadanya sendiri. Ia mendengar suara sangkakala tetapi ia tidak mau memperingatkan, darahnya tertimpa kepadanya sendiri. Kalau ia tidak mau memperingatkan, ia menyelamatkan nyawanya. Sebaliknya penjaga yang melihat pedang itu datang tetapi tidak meniup sangkakala dan bangsanya tidak mendapatkan peringatan sehingga sesudah pedang itu datang seorang dari antara mereka dihabiskan. Orang itu dihabiskan dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya dari penjaga itu. Dan engkau anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bila mana engkau mendengar sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka demi namaku. Saudaraku, tadi saya sudah bacakan di ayat 12, ternyata ini berhubungan ya saudaraku ya, hampir sama seperti itu. Kita lihat saudaraku ya, kalau dibilang penjaga, ya bisa dibilang hamba Tuhan. Atau memang kita yang sudah tahu kebenaran saudaraku, yang sudah tahu firman Tuhan. Lalu kita memang melihat kejadian-kejadian ya, contohnya ya seperti hari ini saudaraku ya, seperti apa kejadiannya. Ya kita kalau kemarin-kemarin sebelum ada kejadian saudaraku sebenarnya ya kalau saya berkhotbah itu nggak ada yang lain selain ngomongin pertobatan. Pertobatan dan pertobatan, mau sembuh kah, mau uang kah, mau pemulihan, mau apapun itu yang dibicarakan hanya pertobatan. Hanya kebanyakan kan karena tidak terjadi apa-apa, belum tentu bertobat itu menjadi yang disukai untuk didengar. Bahkan kebanyakan orang berpikir malahan ya enggak harus seperti itu banget. Atau mungkin ya enggak usah terlalu suci-suci banget. Bahkan banyak juga yang mengatakan begini, ya belum terjadi atau enggak ada apa-apa. Masalah juga enggak ada. Semua baik-baik saja. Saudaraku, di sini kita bisa belajar loh semuanya. Kita bisa melihat semuanya ini. Ya ternyata ini diserahkan. Jadi kok saudaraku, ada yang bertanggung jawab atas nyawa kita. Nah kalau kita diingatkan hamba Tuhan, berarti hamba Tuhan ini mempertanggungjawabkan. Nah kalau kita mau, ya jemaat yang selamat saudaraku ya. Kalau jemaat mau diingatkan berarti jemaat yang bisa diselamatkan. Nah kalaupun saudaraku ya, nah kalaupun tidak diingatkan, kembali lagi saudaraku ya, hamba Tuhannya bisa yang salah. Ya makanya banyak ya kalau bicara pertobatan ya biasanya lari dari tempat duduk, pergi dari tempat duduk. Padahal penting sekali saudaraku, kenapa? Karena Tuhan mau orang yang bertobat. Meninggalnya, dipanggilnya, posisi harus bertobat. Jadi nggak bisa saudaraku cuman bisa, oh saya udah tahu kebenarannya, saya udah tahu firman Tuhan, nggak perlu saya diingetin. Atau banyak saudaraku lihat di sini, kita nggak bisa mengandalkan bahwa gini, oh saya sudah benar, saya udah bertobat.
Saya udah melakukan ini, melakukan itu. Saudaraku, ukuran itu di mana? Kita nggak tahu ukuran yang sebenar-benarnya. Yang tahu ukuran sebenarnya itu hanya Tuhan. Untuk itu kalau di sini saudaraku ya, supaya kita mau memperingatkan. Buat bangsa manapun. Jadi kalau kita lihat saudaraku, bila mana engkau mendengar sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka dengan demi namaku. Jadi kalau kita tahu firman Tuhan, kita harus mengingatkan. Apalagi memang udah diutus. Sudah diutus, udah disuruh di sini, udah menjadi penjaga. Ya, udah diutus, sudah menjadi penjaga. Berarti memang sudah tugasnya. Jadi kalau sudah harus bertugas dan tidak mau melakukan, itu bertanggung jawab. Jadi sama aja saudaraku, kalau mungkin saudaraku yang sudah melayani ya, terus nggak mau melayani. Ya, itu banyak yang harus dipertanggungjawabkan. Ya, kalau memang harusnya udah harus menyampaikan firman, harusnya melayani. Saudaraku nggak bisa bilang gini, oh saya nggak ada kesempatan, saya nggak ada waktu untuk khotbah. Atau saudaraku, khotbah itu bukan menjadi yang pokok, maksudnya oh ya di mimbar, karena di mimbar pun belum tentu menyampaikan isi hati Tuhan. Jadi kalau orang berpikir, oh ya saya nggak dapat kesempatan di mimbar, gimana saya mau menyampaikan? Saudaraku, belum tentu saudaraku ada di mimbar itu menyampaikan isi hati Tuhan. Yang diingatkan di sini saudaraku, yang namanya menyampaikan pertobatan, itu dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun. Nggak ada tempatnya saudaraku, nggak ada posisinya, oh harus di mimbar, harus disuruh, harus ini. Jadi apa ya, kalau sudah disuruh mungkin ya harus melakukan. Nggak disuruh sekalipun kalau saudaraku mendengarkan firman Tuhan. Itu kita harus mengingatkan. Baik untuk mulai dari yang dekat-dekat keluarga kita kah, bahkan orang-orang di sekitar kita, siapapun itu, kita tahu firman Tuhan, kita harus mengingatkan orang supaya orang bertobat. Nah kalau saudaraku membiarkan, waduh nggak bisa ngomong, kenapa ya, karena memang itu anak sendiri, nggak bisa ngomong kenapa, oh ya itu keluarga, nggak bisa ngomong karena apa, itu istri, itu suami, itu memang susah sekali saudaraku, itu memang saya nggak nganggap mudah. Tetapi saudaraku, di sini ada waktu memang kapan kita itu ditugaskan. Kapan kita itu diingatkan. Kenapa? Karena memang saya rasain juga kalau pada waktunya susah ya susah saudaraku. Pada waktunya nggak bisa ya nggak bisa. Tapi saudaraku, ada waktu-waktu yang ternyata Tuhan mengizinkan kita bisa menyampaikan ya. Kalau saya memang ya dari mana saya bisa menyampaikan? Ya saya lebih banyak kemana? Kesaksian. Kesaksian-kesaksian itu kan banyak saudaraku, apa yang kita sudah alami, apa yang sudah kita kerjakan, apa yang sudah kita terima dari Tuhan, itu bisa kita sampaikan. Dan caranya apa? Seperti apa? Mengingatkan di sini. Jadi kalau orang ini udah ya bisa dibilang mau ada sesuatu, ya, mau ada kejadian-kejadian, terus saudaraku diem aja, ya itu salah. Makanya kadang-kadang saya dapat apa yang saya harus katakan, mungkin banyak juga kan yang marah, kenapa nubuatannya jelek. Marah ya, mungkin ini udah sering kali saya katakan ya saudaraku ya. Tetapi inilah firman Tuhan. Karena berhubungan dengan firman ini saudaraku ya. Karena berhubungan dengan firman ini makanya saya sampaikan kembali juga saudaraku. Kenapa? Karena memang ya di situ bicara apa saudaraku ya. Kalau dengar, kita harus memperingatkan. Kalau kita bisa dengar, kita harus memperingatkan. Kita harus ngasih tahu ya, harus ngasih tahu. Kalau nanti akan ada ini, akan ada itu, ya itu perlu dikasih tahu. Saudaraku, itu bukan ramalan, tetapi Tuhan juga menunjukkan ya. Contohnya kayak Nuh aja, kejadiannya mau ada bah, ya Nuh dikasih tahu bikin kapal. Nah berarti kan kita semua juga kalau mau ada kejadian ini ya, saya percaya ya kalau kita yang satu gereja biasanya sudah diingetin terus ya, baik secara nubuatan, firman Tuhan, khotbah biasanya seperti itu. Dan ya saya udah sering mengingatkan kalau orang harus duduk diam, orang harus benar-benar ada di kaki Tuhan, tetapi ya kenyataannya nggak seperti itu. Kenapa? Karena memang orang nggak sanggup dididik. Banyak orang nggak bisa dididik, ya. Sakit hati dididik, marah, emosi. Saudaraku nggak sadar. Walaupun udah benar seperti apa yang dilakukan, itu kadang-kadang masih bisa saja saudaraku, namanya manusia. Masih bisa jatuh. Namanya manusia masih bisa aja berdosa. Walaupun kita semua udah ngalamin, oh ya saya udah mungkin udah melayani, udah jadi orang baiknya berapa lama, udah jadi orang benarnya berapa lama saudaraku. Itu saudaraku ternyata belum tentu. Makanya kalau saudaraku mungkin ya
ditegur nggak enak, dinasehatin sakit hati, marah, saudaraku. Ya endingnya nanti sekalipun udah baptis kah, udah ibadah kah, udah Kristen kah, saudaraku. Kenapa? Bisa saudaraku, endingnya sakit hati aja walaupun ibadah. Endingnya kepahitan aja dan bisa nggak selamat? Yaitu bisa dikatakan belum tentu, saudaraku. Kenapa? Karena kalau di sini mengandalkan kebenarannya. Mengandalkan kebenaran itu maksudnya apa? Berarti kan merasa udah benar. Kalau mengandalkan kebenarannya berarti udah merasa udah lebih baik, udah lebih nggak perlu dinasihatin, ya nggak perlu ditegor, nggak perlu eh, ya nggak perlu lagi ada yang lain-lain. Kenapa? Karena memang merasa udah apa? Sudah tahu, udah bener. Jadi kalau memang ini banyak kan kenapa orang sakit hati? Kenapa marah? Karena kerasa udah bener. Jadi kalau ditegur kenapa? Ya marah, tersinggung. Kenapa? Orang sudah benar kok, nggak salah. Jadi saudaraku, saya lihat ya kalau masih menguntungkan diri sendiri, biasanya itu nggak mau ditegur. Kenapa? Masih untung, masih baik itu membuat hidupnya sepertinya baik. Hidupnya masih enak ya. Apalagi yang bersangkutan dengan uang. Itu kalau disinggung, waduh itu sih udah bikin marah. Satu jabatan, saudaraku, wah itu juga marah. Ya uang, jabatan, sesuatulah yang dunia ini mungkin wah, yang dunia ini glamor, yang dunia ini mungkin hebat, lalu ditegur, dipatahin, waduh, itu pasti bikin marah, bikin kesel sekali. Nah, saudaraku nggak berpikir seglamor apapun, sehebat apapun dunia ini akan habis begitu saja, akan selesai begitu saja, dan kita juga nggak dapat apa-apa. Walaupun mungkin fasilitas banyak, mungkin semua keberadaan serba ada, belum tentu akhir daripada hidup kita itu dinikmati. Kalau saudaraku ya memperhatikan hari ini, belajar ya saudaraku dari kejadian-kejadian ini, sebenarnya udah tahu ya ternyata orang seperti itu gimana saudaraku pada akhirnya tetap hanya digelundungin badan aja. Nggak ada yang lain. Jadi hanya tubuh aja, nggak pakai berlian pun nggak masalah, nggak pakai peti mahal juga nggak masalah, ya nggak pakai selimut mahal nggak masalah. Ya, banyakan ya di awal-awal cuman dibungkus plastik. Saudaraku kita belajar ya. Kalau diingetin di sini berarti itulah tandanya supaya kita ini akhirnya benar-benar bisa diselamatkan. Dan kalau saudaraku merasa diingatkan ya, dan merasa diingatkan tuh nggak enak, tersinggung atau bahkan menyakiti. Ingat saudaraku, akhir hidup kita hanya Tuhan yang tahu. Jangan saudaraku mengandalkan kebenaran di sini maksudnya apa? Karena kebenaran itu belum menjamin selamat ya. Kenapa saya bilang begitu? Kebenaran maksud saya gini, saudaraku harus tahu. Kebenaran itu pasti selamat. Tapi yang saudaraku andalkan itu apakah sudah benar, itu maksud saya. Kadang-kadang kita hanya merasa benar, tapi yang dibilang kebenaran itu saudaraku belum tentu di hadapan Tuhan itu benar, itu maksud saya. Jadi bukan berarti kebenaran belum benar, tapi orang yang mengandalkan merasa udah benar. Ya, merasa udah benar, merasa udah pasti selamat. Padahal itu baru menurut pemikiran sendiri. Yang sebenar-benarnya di hadapan Tuhan belum pasti. Karena di sini apa? Orang sudah benar lalu berdosa, itu udah gak ada yang nolong. Tapi orang berdosa lalu bertobat, itu tertolong. Itu yang bahaya saudaraku ya. Jadi maksud saya gini, yang dibilang mengandalkan kebenaran, saudaraku jangan bingungnya gini, kadang-kadang gini, loh kok benar kok masih salah, kok benar. Itu maksudnya benar menurut pikiran sendiri. Benar menurut perasaan sendiri. Yang dimaksud benar di sini udah ukurannya Tuhan. Karena kalau di Roma 5 dikatakan kan, ya siapa yang mau mati untuk orang benar. Iya kan? Tetapi untuk orang baik ada yang mau mati. Yesus mati untuk orang benar sebenarnya saudaraku. Yesus mati itu bukan untuk orang baik, tapi orang benar. Makanya kita ini harus mau dibenarkan. Jangan kebenaran menurut pikiran sendiri. Yang saya maksudkan kebenaran itu belum benar itu apa? Menurut pikiran dan perasaan kita sendiri. Karena di sini peringatan-peringatan ada yang menjaga kita, saudaraku ya. Ada orang yang mengingatkan kita. Jadi siapa yang menjaga kita? Orang yang mengingatkan kita. Jadi kalau kita masih diingatkan bahwa kita masih salah, lalu kita mau terima. Kita diingatkan kita masih berdosa, lalu kita mau terima. Itulah yang selamat.
Tapi kalau saudaraku yang kita rasakan, oh saya nggak apa-apa kok sebenarnya. Saya sebenarnya nggak salah-salah amat. Saya sebenarnya udah benar, saya gini, saya gini. Terus saya masih ditegur, saya masih diingetin. Saudaraku itu pandangan kita itu masih banyak salah. Penglihatan kita masih banyak salah. Perasaan kita lebih banyak salahnya lagi. Untuk itu kalau orang lain lihat salah dan kita ditegur, itu lebih bagus. Ya, itu lebih bagus karena tugas. Ya, sebagai hamba Tuhan tentu itu ditugaskan. Nah, tugas itu kalau nggak dilaksanakan, ya tadi ada dibilangkan, ya berarti kan kehilangan nyawanya, saudaraku, kalau hamba Tuhan itu nggak memperingatkan. Tadi kan nggak meniup sangkakala. Jadi kalau udah tahu, ya harusnya kita meniup sangkakala, kan dibilang di pertama tadi kan dibilang gitu. Jadi kalau kita udah tahu ya akan terjadi sesuatu di sini, penjaga ini harus ngapain? Udah tahu ada pedang jatuh, udah tahu mau ada ini, ada itu, ada kejadian-kejadian, terus kita nggak tiup trompet. Berarti apa tiup trompet itu? Mengingatkan. Sama aja di klakson, saudaraku ya. Di bel, jadi harus ada bel. Jadi kita hamba-hamba Tuhan itu harus mengingatkan ya, saudaraku, harus ngebel. Kalau enggak, walaupun hamba Tuhan sekalipun, saudaraku, itu tertanggung karena di situ kalau kita nggak memperingatkan di sini ya, sebaliknya penjaga yang melihat pedang itu datang, tetapi tidak meniup sangkakalanya dan bangsanya tidak mendapat peringatan sehingga sesudah pedang itu datang, seorang dari antara mereka dihabiskan, orang itu dihabiskan dalam kesalahannya, tetapi aku menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya dari penjaga itu. Ini ayat 6. Saudaraku, jadi kalau ada sesuatu, udah tahu, saya kan sering ya saudaraku, saya mengingatkan saudaraku ya, itu dapat nubuatan. Saya dapat nubuatan, contohnya, nanti kamu akan nol, nanti kamu akan begini, akan begini, akan begini. Terus saya ingatkan, saudaraku suka marah kan, ya tersinggung kan, nggak mungkin, masa, nanti gini-gini. Saudaraku, ini ayatnya ya saudaraku ya, supaya kita semua menyadari, ternyata ya inilah saudaraku, kenapa saya, walaupun kadang keras saya ingatkan, walaupun kadang-kadang, saya nggak enak ngomongnya, saya ingatkan. Kenapa? Saya nggak mau nanggung, saudaraku. Kalau saudaraku kelaparan, saya nggak mau nanggung. Kok saudaraku sakit nggak mau nanggung? Kenapa? Karena Tuhan udah ngingetin. Ya, Tuhan udah ngingetin. Kalau mau terjadi apa-apa, ya saya nggak mau tanggung. Kenapa? Ya Tuhan udah ngingetin, saya sampaikan. Masalah diterima atau tidak, ya itu terserah. Kembali kepada pribadi lepas pribadi. Yang penting peringatan itu harus disampaikan. Jadi kalau saya dapat nubuatan, nanti akan begini, ya saya ngomong. Nah, itu pun saya kadang-kadang masih ada juga yang nunggu waktu ya, nanti satu saat saya akan menyampaikan itu. Ya, bahkan saya ada ya, ada saya yang belum saya sampaikan semua itu. Ada yang sudah saya sampaikan, tapi ada yang belum semua. Tetapi pada akhirnya sudah disampaikan juga. Pada titik tertentu itu pasti tersampaikan. Ya, gimana orang ini akan terjadi seperti apa dan kejadian seperti apa, karena sebenarnya apa? Panggilan Tuhan. Jadi biasanya apa? Tuhan udah memanggil tetapi nggak mau. Nah, akhirnya akan terjadi seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dan itulah saudaraku yang kadang-kadang tanpa disadari kalau itu akan terjadi ya. Banyak orang nggak mau, kenapa? Karena nggak berpikir itu itu kan nanti. Nubuatan itu kan kalau terjadi, kalau enggak ya enggak. Enak banget saudaraku. Masa Tuhan ngomong nggak ditepati janjinya? Tuhan itu kalau ngomong ya ditepati janjinya. Walaupun mungkin setahun 2 tahun belum. Tapi kalau 5 tahun sampai 20 tahun akhirnya terjadi, saudaraku terus baru ngomong, iya coba dulu saya dengar ya. Coba dulu saya tobat ya. Coba dulu saya ikutin ya. Untuk apa? Buat saya itu sia-sia. Buat saya itu nggak ada gunanya. Jadi lebih bagus kalau kita dengar hari ini terus kita ngerjain, itu lebih untung. Kenapa? Udah jelas hidup kita akan terlindungi. Udah jelas hidup kita akan selamat. Jadi walaupun mungkin pada saat kita berhenti, pada saat kita menerima, pada saat kita melakukan atau apapun itu yang dikatakan stop, katakan bertobat ya bertobat, lalu kita ikutin. Ya itu kan lebih bagus ya kita ngerem daripada jatuh. Nah, coba aja saudaraku, kalau ya kenapa ada rem? Saudaraku, itu kan warning supaya kita aman ya, tenang, bisa membawa dengan baik. Nah, coba kalau saudaraku harusnya ngerem, terus saudaraku jalan terus, apa yang terjadi? Nah, itulah saudaraku ya. Makanya saya sering juga mungkin banyak yang sakit hati ya kalau dinasehatin di LSAD sampai keluar. Banyak banget itu karena ditegor, karena dinasehatin keluar dari LSAD. Makanya LSAD banyak banget yang bertobat, banyak juga yang keluar. Kenapa? Pas mulai didikannya nggak kuat.
Kenapa? Banyak ditegur, banyak dinasehatin, enggak terima, enggak sanggup. Akhirnya keluar, kenapa? Sakit hati, kepahitan. Atau ada juga yang merasa udah bener, lalu keluar juga, ya. Itu juga ada. Makanya di sini yang merasa bener juga, yang merasa nggak diingetin juga, sama-sama nggak selamat, saudaraku. Kenapa? Ya firman ini yang bicara, bukan saya, ya saudaraku ya. Saya sendiri yang dapat dari sini, saudaraku. Jadi bertanggung jawab. Yang penting saya sudah menyampaikan, yang penting saya udah nasehati, saya udah negor, mau kecil, tua, muda, saya ingetin, saudaraku ya. Kenapa? Ya banyak juga, saudaraku ya. Kalau saya suka ngelarang orang, nggak usah berutang, nekat berutang, nanti susah sendiri. Ya nggak usah begini, begitu ya, nanti susah sendiri. Banyak juga yang saya ingetin ya, saudaraku, kelihatannya itu gampang-gampang aja hidupnya. Ya pokoknya kalau udah punya duit ya udah beli mobil, kalau udah punya duit ya udah beli rumah, kalau udah ini ya udah begini, saudaraku, kelihatannya semua mudah. Tapi apakah itu semua akan berakhir dengan semudah yang kita pikirkan? Nah, kalau kita bersama dengan Tuhan, justru itulah yang dijaga. Dijaga jangan sampai jatuh, jangan sampai bangkrut, jangan sampai kelaparan, jangan sampai sakit. Sebenarnya Tuhan itu mengirimkan hamba-hamba Tuhan untuk menjaga kita. Cuman berapa banyak yang mau dijaga, kebanyakan mau jalan sendiri. Kenapa? Hamba Tuhan itu ya mungkin hanya menghambat satu, ya menghalang-halangi, ya saudaraku dua, ya menghambat sama menghalangi sama aja kali ya. Nah itu saudaraku, kadang-kadang kita berpikir hamba Tuhan itu hanya menjadi apa? Batu, ya nggak dianggap gitu ya. Akhirnya dari situ saudaraku, di sini kita bisa belajar saudaraku, ketika orang tidak diingatkan, yang tadinya ya, yang tadinya sebenarnya mau tertimpa pedang, tapi karena diingatkan enggak jadi. Tetapi saudaraku, akhirnya kalau Tuhan udah bilang, hari ini saya jatuhin pedang nih. Nah, hari ini nih saya jatuhin ini, saya jatuhin ini. Terus penjaganya kasih tahu, aku mau jatuhin loh hari ini. Bisa dibilang, kamu manusia atau siapapun itu. Ya kan, di sini dibilang, hai manusia, dibilang kan. Ya anak manusia. Ya, aku akan begini dengan bangsa ini. Terus, ya manusianya diem aja. Ya saudaraku, di sini ditanggung. Kenapa? Ya udah dengar kok, udah tahu, suruh ngingetin, suruh nolong, enggak dilakukan. Nah itu saudaraku ya, kita itu hamba Tuhan ada tanggung jawabnya sebenarnya. Kenapa? Saya pedes menyampaikan, negornya enggak enak. Makanya saudaraku, kalau udah tentang pelayanan, wow pasti saya dimarahin. Ya ibu enggak tahu sih saya bekerja. Ya kan, udah tentang pelayanan, itu persembahan tubuh. Yang pertama persembahan tubuh, yang kedua persembahan duit. Wah itu paling dimarahin. Paling orang nggak suka dengerin itu. Kenapa? Karena orang masih butuh ya. Masih butuh. Jadi kalau masih butuh artinya harus kerja. Harus begini, harus begini, harus begini. Dan saudaraku, tanpa sadar. Ya, banyak orang kan yang meninggal dalam pekerjaan. Banyak orang yang akhirnya tiba-tiba saja begitu meninggal. Nah, meninggalnya itu posisinya fasik atau benar. Tuhan kan sama aja kalau nggak menghendaki kematian orang fasik, berarti Tuhan menghendaki apa? Kematian orang benar. Ya orang orang benar kalau mati udah pasti mempermuliakan nama Tuhan. Ya, jadi berkat ya. Jadi berkat. Jadi apa lagi saudaraku ya? Ya, jadi selamat yang udah pasti saudaraku ya. Orang benar selamat. Jadi Tuhan menghendaki nggak jahat, Tuhan nggak jahat. Tuhan justru menunjukkan supaya setiap orang diingetin, sekalipun dia berdosa, sekalipun dia nggak benar, ingetin. Dengan mengingatkan itu akhirnya dia bertobat, dan bertobat akhirnya dia nggak jadi binasa. Nah, sementara yang benar merasa udah benar, ternyata binasa. Kenapa? Ya karena dipikir kalau udah benar tuh nggak perlu bertobat lagi. Masih harus dengan apa yang kita dapat itu kita jaga untuk kita tetap bisa posisi dalam kebenaran. Dan akhirnya sampai mati hidupnya benar. Sampai dipanggil, sampai akhir hidupnya benar. Kenapa? Perlu diingatkan. Walaupun udah benar juga masih, ya saudaraku, kita ingat karena demi namaku. Kalau dengar firman Tuhan demi namaku harus diingetin. Demi nama Tuhan maksudnya ya di sini saudaraku ya. Kalau aku berfirman, ya dulu di Yehezkel kan belum ada, orang belum sebut nama Yesus. Kalau sekarang kan udah nama Yesus saudaraku, demi nama Tuhan ya saudaraku ya. Udah ada di sini karena nama Tuhan lah orang supaya benar-benar diingatkan dan diselamatkan saudaraku ya. Kalau aku berfirman, di sini dikatakan ayat 8, kepada orang jahat, hai orang jahat,
engkau pasti mati. Dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya daripadamu. Saudaraku, tadi saya sudah katakan, saudaraku ya, kalau tadi, mau ada pedang, ya, terus penjaganya diem aja. Atau di sini dikatakan ya, kalau orang jahat itu Tuhan berfirman mati apa enggak? Mati. Kok Tuhan berfirman mati? Ini udah firman Tuhan loh. Tuhan udah bilang mati, berarti udah mati. Tetapi saudaraku, kalau masih diingatkan dan masih bisa bertobat, Tuhan masih mau selamatkan. Jadi Tuhan sebenarnya kalau dibilang Tuhan gak mengendaki kematian orang fasik, berarti kita ini hari-hari kita, hidup kita harus melakukan pertobatan dan mengingatkan orang harus bertobat. Itu saudaraku ya. Jadi Tuhan kalau dibilang di sini kematian orang benar itu yang sebenar-benarnya. Ya, jadi kalau bisa dibilang, "Lah gimana Bu kalau orangnya udah kena Covid, orang udah kena gini, udah gini, udah gini." Saudaraku bisa dibilang ya masa hidupnya kan ada. Waktu masa sehatnya juga ada. Waktunya kan ada. Makanya kalau kita masih sehat, itulah yang kita harus kerjakan. Harus bertobat ya, jangan sampai akhir hidupnya itu fasik. Karena Tuhan nggak menghendaki. Nah itu. Makanya supaya saudaraku di sini dikatakan ya, pertanggungjawaban. Jadi harus ditanggung nyawanya. Jadi buat orang yang tidak mengingatkan. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Saudaraku, ingat di sini. Yang penting udah diingatkan. Itu prinsip saya juga begitu, saudaraku ya. Saya juga begitu karena saya melayani. Kadang-kadang mengingatkan orang seperti tadi saya udah katakan, tersinggung, marah. Apalagi di sini nggak mau dengar, nggak peduli, nggak pusing, ya, nggak mau terima. Ya sudah, buat saya kembali lagi lepas. Yang berkorban itu Tuhan Yesus. Yang memberi tubuhnya Tuhan Yesus. Kalau udah disampaikan dan tidak mau mendengar, ya udah, itu pertanggungjawabannya ya sudah, bukan saya lagi. Dan di sini saudaraku ya, kepada siapapun hari ini, ketika saudaraku mendengarkan firman Tuhan dan saudaraku masih menjadi jemaat yang sama seperti dulu sebelum ada kejadian-kejadian ini, saudaraku masih hidup seperti dulu dengan firman Tuhan diingetin, saudaraku masih marah, saudaraku waduh karena apa firmannya kena. Saudaraku harusnya ini menjadi, ya kita harus tahu ya kalau dibilang titik balik ya saudaraku, kalau kita lihat ya ada titik ya saudaraku, terus balik ya saudaraku, lihat saudaraku kalau masih berlawanan saudaraku, diingetin mungkin peringatan itu kan memang sebenarnya buat orang yang mau belajar tuh seneng. Orang tuh kalau ditegur, orang yang nggak ngerti, ada orang yang nggak ngerti ditegur tuh seneng. Tapi ada orang nggak ngerti ditegur nggak seneng. Ya ada orang nggak ngerti saudaraku ditegur juga nggak seneng. Makanya di sini dibilang kenapa? Ya kalau dia diingetin nggak mau ya sudah. Karena di sini orang yang nggak ngerti pun nggak mau dikasih tahu, apalagi orang yang sudah ngerti, biasanya kan nggak mau lagi dikasih tahu. Tapi saudaraku harusnya kita menjadi orang yang benar itu orang yang mau belajar, yang selalu mau diingatkan. Kenapa peringatan itu ternyata buat menyelamatkan kita. Peringatkan itu buat menghidupkan kita, buat menolong kita. Jadi kalau saudaraku diingatkan berarti tertolong. Kalau saudaraku diingatkan berarti diselamatkan. Kalau saudaraku diingatkan berarti saudaraku ya itu nggak bisa kejadian. Apa yang harus terjadi nggak jadi. Apa yang harusnya menimpa nggak jadi menimpa. Dan itulah saudaraku kadang-kadang saya suka nggak bisa menyampaikan karena keberadaan orang itu yang sulit untuk diingatkan. Sehingga apa yang saya harus katakan ya nunggu ketika orang itu sudah bisa menerima. Nah cuman kadang-kadang menerimanya kapan? Menerimanya biasanya posisinya udah parah. Ya, menerima nasihat ini biasanya udah tinggal ngap-ngapan, udah parah, udah susah, baru mau diingatkan. Itu masalahnya saudaraku ya. Jadi kalau saudaraku nggak mau melakukannya, ya itu tertanggung sendiri. Baik yang udah bertobat maupun yang belum bertobat. Ya, karena udah bertobat di sini maksudnya gini, yang udah merasa udah benar tadi yang saya katakan saudaraku, maksud saya yang udah posisi benar atau belum benar pun masih harus ada peringatannya saudaraku, karena jangan sampai terjatuh saudaraku, jangan sampai saudaraku ya akhirnya masih bisa
jatuh dosa lagi. Ada nggak orang yang udah tobat jatuh dosa lagi? Ada nggak orang yang udah benar jatuh dosa lagi? Masih banyak, saudaraku ya. Jadi ya kita harus benar-benar kalau dibilang berjaga-jaga ya. Saya belakangan saudaraku ya, bukan belakangan ya, akhir ini baru berapa hari kebetulan berturut-turut itu saya terus ada pengurapan saudaraku ya. Saya tidak menghubung-hubungkan saudaraku, tapi saya merasakan kenapa ya belakangan ini kalau dapat pengurapan saya tuh benar-benar kadang-kadang sampai rasanya kayak iya copot semua badannya gitu, rasanya kayak lepas. Ya dibilang pusing nggak pusing, dibilang lemes nggak lemes, tapi ya gitulah keadaannya saudaraku ya. Dan ya kalau dibawa tertidur juga saya bukan yang bisa seperti itu, tetapi gitulah keadaannya. Dan kenapa? Ya untuk dengar suara Tuhan saudaraku betapa berat. Untuk bisa dapat suara Tuhan itu saudaraku susah. Saya hanya belajar bagaimana hamba-hamba Tuhan dulu, nabi-nabi dulu sampai bisa dengar suara Tuhan. Dan saya kalau bisa mendapatkan saudaraku itu termasuk juga perjuangan untuk saya bisa mendapatkan itu. Dan itu juga buat saya tuh, itu yang saya bilang tadi, dibilang lemes nggak lemes, dibilang pusing nggak pusing, tapi begitulah keadaannya. Dan saya, kalau saya baca-baca ternyata memang orang-orang dulu juga nerima lawatan Tuhan seperti itu juga. Begitu saya lihat, oh Daniel, oh ya seperti itu. Itulah saudaraku yang saya rasakan. Makanya saya dengar suara ya tadi pagi pun saya juga dapat. Ya saudaraku ya, saya dapat saudaraku ya. Jadi doa pagi saudaraku ya saya dapat ya seperti itu ya. Harus berdoa, berjaga-jaga dan berdoa. Ya saudaraku, kenapa? Karena memang ini perang. Ini perang. Tuhan mau memenangkan. Tetapi kan harus lewat perang. Nah perang ini, sudah aku lihat ya kalau perang, benar atau nggak benar yang mati. Yang benar pun bisa mati, yang nggak benar bisa mati. Ya, yang lemah atau yang kuat, kita juga nggak tahu. Yang posisinya, ya yang kebetulan kena, ya udah. Seperti itu kejadiannya. Jadi bisa aja orang benar mati, bisa juga orang nggak benar hidup. Nah itu, kita kan nggak pernah tahu itu saudaraku ya. Nah itu, makanya saudaraku saya diingetin ya harus berdoa. Harus berjaga-jaga dan berdoa karena ini perang. Jadi kalau saudaraku santai, ya saudaraku kita nggak tahu. Kalau kena lemparan, kena segala sesuatunya itu bisa aja terjadi. Makanya saudaraku kita harus berawas-awas di sini ya supaya kita benar-benar kalau diingetin saudaraku ya, perhatikan. Saya dengar terus dari dulu pun waktu di gedung Ventura ya saya banyak mendengar itu. Sudah banyak yang saya dapatkan itu. Dan ya, saya udah bukan hanya dari yang setahun 2 tahun loh saudaraku ya, udah berpuluh-puluh tahun pun saya juga udah dapat. Jadi kalau saudaraku nggak benar-benar memperhatikan saudaraku, ya bisa aja terjadi apapun juga. Dan engkau anak manusia, katakanlah kepada kaum Israel, kamu berkata begini, pelanggaran kami dan dosa kami sudah tertanggung atas kami. Dan karena itu kami hancur. Bagaimanakah kami dapat tetap hidup? Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu. Dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Saudaraku, kenapa sih dibilang kaum Israel? Itu kan umat pilihan Tuhan. Jadi Tuhan aja tanya, kenapa kamu mau mati? Iya kan? Kenapa mau mati? Ya bisa dibilang kan kalau kenapa kamu mau mati kan berarti ya untuk apa mati itu sebenarnya? Kenapa? Ya orang pikir mati itu solusi. Mati itu udah akhir dari semuanya. Saudaraku ingat, mati itu bukan berarti akhir dari semuanya. Mati baru akhir dari dunia. Tetapi akan hidup selama-lamanya. Nah kalau saudaraku selamat, hidup selama-lamanya kan beda. Tetapi hidup selama-lamanya, dua-duanya tuh hidup selama-lamanya. Cuman yang satu menanggung daripada dosanya. Ya yang satu menanggung daripada perbuatan baiknya. Jadi kalau saudaraku bisa dibilang perbuatan benarnya itu saudaraku yang dibenarkan Tuhan. Ya itulah saudaraku, orang bisa ya hidup selama-lamanya, hidup baik, hidup enak, hidup kekal. Tapi yang dibilang hidup binasa, itu kan hidupnya itu.
Dibinasakan, hidup lagi, dibinasakan, hidup lagi. Jadi hidupnya hidup yang seperti apa? Dihancurkan. Dihancurkan lagi, dihancurkan lagi, dihancurkan lagi. Untuk apa seperti itu? Makanya kalau saudaraku, untuk apa kamu mau mati? Kita harusnya tahu untuk apa kita mati. Ya, makanya kalau kita sekarang harus mengerjakan, saudaraku pikir ya udahlah kalau udah mati gampang aja. Mungkin ya bisalah kalau memang ini bisa diganti kan udah mati, atau mungkin udah ini udah mati, sepertinya udah mati itu udah selesai. Atau bahkan mungkin orang mengakhiri hidup dengan kematian, dipikir udah selesai. Untuk apa kamu mau mati? Mau ngapain kamu mati? Bisa dibilang begitu. Kenapa? Oh mati itu Tuhan nggak mau kok gitu loh. Kalau Tuhan nggak mau, kenapa mau mati? Bisa dibilang begitu. Dan Tuhan nggak menghendaki orang fasik, orang nggak bertobat. Itu Tuhan nggak mau. Jadi artinya matinya kemana? Enggak ke Tuhan. Jadi kalau saudaraku, gimana akhir daripada hidup kita? Kita kan nggak ada yang tahu. Makanya kalau saudaraku mungkin berpikir, ya saya sepertinya udah mau mati. Ya saudaraku berpikir dulu, saudaraku ya. Merenung dulu, apakah benar Tuhan berkenan? Ya, kalau saudaraku matinya Tuhan nggak berkenan, berarti kan nggak ke Tuhan. Kalau yang Tuhan berkenan, kalau Tuhan nggak berkenan loh, contohnya di sini, aku nggak berkenan kematian orang fasik, berarti orang yang hidup dalam dosa, mati dalam dosa, ya, atau mati dalam kefasikannya, udah pasti Tuhan nggak. Karena apa? Udah jelas di sini Tuhan nggak berkenan. Berarti kan Tuhan nggak terima. Nah, kemana dong itu semua? Ya, tidak ada yang tahu. Makanya saudaraku kita harus tahu bahwa Tuhan mengendaki kematian orang yang bertobat. Jadi ternyata kalau nggak bertobat, ya saudaraku jangan bertanya-tanya. Wah kemana ya dia matinya? Wah dia selamat apa enggak ya? Wah seperti apa ya keadaannya? Kita lihat firman Tuhan. Tuhan nggak mau orang yang nggak tobat. Ya Tuhan mau orang yang bertobat. Makanya banyak ya detik-detik terakhir orang pada maaf-maafan. Biasanya mengakui dosa kenapa? Udah nafas-nafas terakhir. Ya, udah nafas-nafas terakhir ya, sakitnya udah parah, suruh ngapain aja mau, begitu udah sehat lagi bandel lagi. Ya kan? Waktu lagi sakit, oh susah banget, oh iya Bu, saya mau melayani, saya mau begini, begitu udah sehat nggak mau lagi. Hati-hati saudaraku, hati-hati ya. Jadi jangan nunggu seperti ini. Kalau saudaraku Tuhan nggak mau, berarti kalau saudaraku Tuhan nggak mau, walaupun Kristen, saudaraku tadi yang saya bilang, walaupun ngomong udah ini, udah itu, saudaraku, tetapi pada akhirnya melanggar firman Tuhan, ya tidak mengikuti apa kata Tuhan, ya saudaraku, ya sudah. Di situ berarti kan Tuhan nggak berkenan. Jadi walaupun Kristen, meninggalnya diibadahin, dinyanyi-nyanyiin, ya belum tentu berkenan sama Tuhan. Masalahnya Tuhan mau berkenan kepada yang bertobat. Makanya kadang-kadang, oh ini pendeta, ini hamba Tuhan, meninggalnya mungkin, oh hebat, mungkin digini-giniin doanya, ibadahnya, lama-lama kita berpikir, oh udah tobat apa enggak, kita lihat akhir hidup. Ya kan? Kalau akhir hidupnya nggak tobat, saudaraku, waduh, itu sama aja. Tuhan nggak berkenan, kalau Tuhan nggak berkenan, ya sudah. Saudaraku, inilah yang kita butuhkan, berkenan sama Tuhan aja. Yang paling penting ini, saudaraku ya, karena memang peringatan-peringatan, ya baik di sini ya yang diingatkan maupun yang bertugas, sama-sama harus melaksanakan. Nah itulah saudaraku ya, sebenarnya nyawa kita itu ada yang nanggung, saudaraku ya. Keselamatan kita itu ada yang nanggung. Kalau kita mau mendengar, kalau kita mau, saudaraku, sebenarnya ada yang menanggung, ada yang mempertanggungjawabkannya. Mulai dari Tuhan Yesus sendiri, kita udah tahu sekarang Yesus disalib, hamba-hamba Tuhan itu sebenarnya itulah yang diutus Tuhan untuk menolong kita, untuk menyelamatkan kita. Cuman kembali lagi, siapakah yang mau diingatkan, siapakah yang mau ditolong, siapa yang mau dikasih tahu. Ya itu saudaraku ya, karena di sini benar-benar Tuhan mengingatkan supaya kita mengingatkan bangsa yang mau kejatuhan pedang, mengingatkan bangsa yang mau mati dalam dosanya supaya dia kalau tadi pedang berarti saudaraku ya, nggak jadi terjadi malapetaka, nggak jadi. Tetapi yang tadinya mau binasa, yang pertama, ya kalau bilang pedang ya bisa saja malapetaka atau bahaya, maut yang mengancam, ya contohnya mungkin kejadian-kejadian ini apa yang akan terjadi di dunia. Saudaraku ya, itu supaya diingatkan. Jadi hamba-hamba Tuhan mengingatkan di sini supaya ya orang itu berjaga-jaga dan berdoa supaya apa saudaraku ya, supaya terhindar. Ya, yang kedua juga supaya kita nggak binasa. Jadi kita lihat di sini saudaraku ya, dan supaya berkenan juga sama Tuhan. Dan engkau anak manusia, katakanlah
kepada teman-temanmu sebangsa. Kebenaran orang benar, seperti tadi sudah bacakan ya, saudaraku, tidak menyelamatkan dia. Maksudnya kebenaran orang benar di sini. Jadi kebenaran orang benar itu apa? Ya kebenaran itu ukurannya Tuhan, bukan kebenaran orang benar, bukan orang yang ukur ya. Pada waktu ia jatuh dalam pelanggaran dan kejahatan, orang jahat tidak menyebabkan dia tersandung. Pada waktu ia bertobat dari kejahatannya dan orang benar tidak dapat hidup karena kebenarannya, pada waktu ia berbuat dosa. Ini karena pada waktu ia berbuat dosa. Jadi dia tidak bisa hidup karena kebenarannya. Karena pada waktu dia berbuat dosa. Jadi ternyata ya masih ada orang yang benar, bisa dibilang berbuat dosa. Dan itulah saudaraku yang kalau udah benar terus berbuat dosa, nggak ada waktu. Tapi kalau saudaraku masih diingatkan walaupun berdosa, ya, walaupun berdosa dan masih mau diingatkan, saudaraku, itulah waktunya. Jadi kita yang harus tahu kalau ya kita itu diingatkan, ternyata itulah waktu Tuhan untuk mengingatkan kita. Makanya saya banyak mengingatkan orang ya, dan gak suka ya. Contohnya untuk pindah kerja, untuk mau gini-gini. Banyaklah yang seperti itu, saudaraku, dan akhirnya orang gak suka. Ya itulah kejadiannya, saudaraku, inilah firman-Nya. Kalau aku berfirman kepada orang benar, engkau pasti mati. Engkau pasti hidup, maksud saya gitu. Tetapi ia mengandalkan kebenarannya dan ia berbuat curang. Segala perbuatan-perbuatan kebenarannya tidak akan diperhitungkan dan ia harus mati dalam kecurangan yang diperbuatnya. Saudaraku lihat tadi. Jadi kalau dibilang tadi itu berbuat dosa, saudaraku, ya itu nggak akan apa, saudaraku, ya nggak akan selamat juga, saudaraku ya. Tetapi di sini karena kecurangan juga nggak bisa selamat juga. Jadi karena kecurangannya nggak bisa selamat. Jadi diingatkan ya saudaraku di sini, kebenarannya itu tadi nggak menyelamatkan karena dia masih berbuat dosa. Masih apa saudaraku? Ya dia apa dibilang, dan orang benar tidak dapat hidup karena kebenarannya pada waktu ia berbuat dosa. Begitu juga yang ini pada waktu dia curang. Ya, jadi bisa dikatakan ya, engkau pasti hidup. Ya, aku berfirman kepada orang benar, engkau pasti hidup. Tanda seru loh. Orang benar. Sebenarnya Tuhan bicara apa? Orang benar pasti hidup. Orang berdosa pasti mati. Tadi sudah sebutkan di atas. Yang orang benar itu harusnya, ya firman Tuhan sudah berkata bahwa orang benar itu pasti hidup. Ya, orang benar pasti hidup. Dan orang berdosa pasti mati. Tetapi orang berdosa tadi diingatkan dia bertobat. Dia masih bisa hidup. Dan orang benar karena kebenarannya tadi, ya, lalu dia berbuat dosa. Ya, ini tadi saya bilang. Tadi udah saya ulang-ulang, saudaraku. Karena kebenarannya dia berbuat dosa. Dia berbuat curang. Saudaraku, gak bisa. Makanya itu saya bilang karena kebenarannya. Menurut siapa? Ya itu dia. Orang kalau merasa benar tuh berbuat dosa gak terasa, saudaraku. Kalau orang merasa benar berbuat dosa gak terasa. Kenapa? Dia pikir udah benar. Dia pikir udah baik, dia pikir udah tobat, dia pikir udah tobat. Padahal sebenarnya menurut pikiran sendiri, nggak sadar karena dia merasa benar, dia berbuat dosa nggak sadar. Karena dia merasa benar, dia berbuat curang nggak sadar. Tetapi beda dengan orang yang masih benar-benar hidup dosa. Begitu diingatkan, oh iya ya saya mencuri, oh iya saya berzina, oh iya saya bohong, oh iya saya itu. Banyak yang diakui, tapi orang benar, dia merasa, oh saya udah benar, saya udah bertobat, saya udah orang Kristen, saya udah baik, ngapain saya ditegur, diingetin, sakit hati, marah, tersinggung, nggak mau. Lihat saudaraku ya, itu yang dikatakan. Sebenarnya orang benar firman Tuhan bilang, kamu pasti hidup. Manusia yang benar pasti hidup. Tetapi, ingat saudara, ya di sini dibilang, tetapi ia mengandalkan kebenarannya dan ia berbuat curang. Itu saudaraku, tetapi itu dia saudaraku yang mengandalkan kebenarannya sama aja berpikir apa? Ya orang benar itu kalau berbuat dosa nggak terasa, kenapa? Ya contohnya ya dia trek-trek pun, dia marah-marah pun, dia kepahitan pun, dia menghajar orang pun, dia berpikir oh ya saya benar kok. Atau apapun yang dibuatnya itu ngerasa, oh saya udah hamba Tuhan. Ya yang saya lihat hari ini banyak banget saudaraku ya, yang udah hamba Tuhan tetapi ya hidupnya cara. Di sini dikatakan sebenarnya orang benar itu Tuhan berfirman pasti hidup. Orang berdosa udah pasti mati. Tetapi di sini siapa yang hari ini berpikir bahwa saya udah benar, saya udah Kristen, saya udah baik, saya udah ini itu. Semua merasa dirasakan udah, semuanya udah. Ya, lalu nggak sadar bahwa dosa itu masih
bisa dikerjakan, ya, tapi nggak sadar. Hanya merasa udah. Makanya aku berdoa, oh saya udah berdoa, saya udah kenceng lagi berdoa. Padahal masih salah. Oh saya udah berpuasa, padahal masih salah juga. Masih berbuat dosa juga. Ya, masih banyak lah yang dikerjakan. Makanya saudaraku di sini yang dikatakan sudah pasti hidup pun masih bisa binasa. Yang dikatakan sudah pasti mati pun masih bisa selamat. Nah, itulah peringatan. Jadi kok saudaraku mau diingatkan walaupun sudah Kristen atau belum Kristen, udah tobat atau belum tobat, tetapi mau terus diingatkan kalau dibilang berjaga-jaga dan berdoa, artinya apa? Kita harus menjaga. Dengan doa kita, menjaga dengan pertobatan kita, menjaga supaya apa saudaraku ya? Supaya akhirnya hidup kita, iman kita, kekristenan kita masih terjaga sampai akhir. Dan akhirnya memang bisa menerima keselamatan itu. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti mati. Tetapi ia bertobat dari dosanya serta melakukan keadilan dan kebenaran. Ini perhatikan ya, orang berdosa bertobat dan melakukan keadilan dan kebenaran. Ya, orang jahat itu mengembalikan gadaian orang. Ya, ia membayar ganti rampasannya, menuruti peraturan-peraturan yang memberi hidup, sehingga tidak berbuat curang lagi. Ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Jadi bertobat bukan berarti oh ya udah tobat ngaku dosa, baptis udah. Saudaraku di sini ada yang harus kita kembalikan. Yang harus kita lakukan. Itu setelah dibaptis. Itu setelah kita bertobat dan dibaptis, saudaraku. Ada yang harus kita lakukan. Contohnya kemarin, oh saya memperlakukan orang begini. Ya kita kembali istilahnya. Kita kembalikan. Oh kemarin saya curang sama orang. Oh kemarin saya bungain uang. Oh kemarin saya begini. Saudaraku itu semua yang kita harus tahu. Bahwa itu harus dikerjain. Jadi walaupun saudaraku udah dibaptis. Udah mengaku dosa. Bukan berarti semua langsung selesai. Apa yang saudaraku perlakukan gak baik sama orang, contohnya saudaraku pernah pukul orang, saudaraku pernah peras orang, saudaraku pernah tipu orang atau pernah memperlakukan orang gak baik, saudaraku datangilah, kembalilah kepada orang itu kalau saudaraku bisa jumpai. Ya, dan minta maaf atau bahkan apa yang saudaraku rampas balikin. Ya, gadean-gadean yang saudaraku tahan balikin. Ya, biasanya kan masih bisa menahan gadean ya saudaraku. Yang orang bertobat itu nggak lagi menahan seperti itu lagi. Nggak mau lagi memperlakukan orang seperti itu. Dan itulah saudaraku ya. Jadi berlaku adil, berlaku baik di situ saudaraku ya. Peraturan-peraturan untuk menuju selamat. Di sini peraturan untuk menuju hidup itu dikerjain semua. Jadi saudaraku udah bertobat, lalu semua peraturan diikutin. Yang berhubungan dengan keselamatan dikerjain. Yang berhubungan dengan hidup kekal dikerjain. Jadi bukan berarti udah baptis, udah ngaku dosa, udah selesai semuanya. Tinggal ibadah-ibadah saja. Saudaraku ingat di sini. Ya, apa yang harus kita ikuti? Masih banyak. Makanya kadang-kadang awalnya udah bertobat. Kadang awal-awalnya udah baik, udah benar. Tapi udah begitu masuk teguran didikan, masuk ke dalam ini, oh nggak terima. Nah itu tetap namanya belum benar saudaraku ya. Baru dibaptis aja, tapi buahnya belum ada. Baru ngaku dosa aja, tetapi perubahannya juga belum ada. Sementara di sini berubah. Saudaraku sungguh-sungguh berubah dan peraturan firman Tuhan apa? Apa yang harus kita kerjain apa? Itu harus kita kerjain semua. Makanya saudaraku nggak bisa pilih-pilih, ini tobat ini, yang ini jangan, tobat ini jangan. Tobat sih tobat, tapi kalau ngomong perpuluhan jangan, ngomong persembahan jangan. Saudaraku itu menyangkut keselamatan, yang menyangkut keselamatan. Jadi di sini lihat saudaraku ya, sehingga tidak berbuat curang, ia pasti hidup dan ia tidak akan mati. Semua dosa yang diperbuatnya tidak akan diingat-ingat lagi, ia sudah melakukan keadilan dan kebenaran, maka ia pasti hidup. Tetapi teman-temanmu sebangsa berkata, tindakan Tuhan tidak tepat, padahal tindakan mereka yang tidak tepat nih. Jadi saudaraku nggak bisa salahin Tuhan. Kadang-kadang, wah kayaknya Tuhan salah, ini kayaknya Tuhan bisa dibilang, wah ini nggak bener. Bisa dibilang, wah ini salah, kenapa? Maksud saya udah tobat nggak selamat. Maksud saya udah bener, dibilang nggak bener. Saudaraku peraturannya dikerjain apa enggak? Yang berhubungan dengan keselamatan dikerjain apa enggak? Semua peraturan-peraturan di sini keadilan. Saudaraku pernah merampas, kembalikan. Pernah mencuri, kembalikan. Ingat Sakyus ya, saudaraku ya, dia mengembalikan.
berlipat-lipat kali ganda. Nah, saudaraku, kemana kita harus kembalikan itu? Kita kan nggak tahu apa yang kita harus berbuat. Makanya, saudaraku, kita harus benar-benar mengerjakan yang berhubungan dengan keselamatan itu, ya. Selama kita maksud saya gini, ya selagi kita ada kesempatan dan masih ada waktu untuk mengembalikan, untuk mengerjakan yang baik, ya kita kerjain. Pokoknya yang berhubungan dengan kehidupan di sini, walaupun tadinya harusnya binasa. Enggak jadi. Kenapa? Karena apa yang menjadi mendukung untuk selamat itu dikerjain semua, saudaraku ya. Di sini supaya di sini apa yang saudaraku ya lihat, jikalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan, ia harus mati karena itu. Sebaliknya kalau orang fasik bertobat dari kefasikannya dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup karena itu. Tetapi kamu berkata tindakan Tuhan tidak tepat, aku akan menghakimi kamu masing-masing menurut kelakuannya. Hai kaum Israel, tadi 2 kali dikatakan ya. Jadi sepertinya saudaraku ya, Tuhan yang salah. Sepertinya Tuhan yang nggak benar. Padahal saudaraku ingat di sini, saudaraku nggak sadar. Hanya merasa benar saja. Merasa udah bertobat saja, tapi dalam kehidupan sehari-hari, dalam kelakuan sehari-hari sebenarnya sudah tidak posisi benar. Makanya baru-baru bertobat biasanya gimana? Oh itu dah, yang benar-benar ini harus gini, ini harus gini, harus gini. Lama-lama kalau nggak dijaga, iya lupa. Lama-lama kalau nggak jaga, ya udah curang. Lama-lama nggak jaga, ya udah nggak bertobat lagi. Itulah saudaraku ya, kenapa kita harus berjaga-jaga dan berdoa, dan kita harus ingat firman ini. Ya saudaraku, mungkin sering ada orang yang mengatakan gini, oh saya kan berdoa, saya sudah hidup benar, saya sudah hidup baik, saya sudah hidup mengikuti Tuhan selama ini, saya udah takut Tuhan selama ini. Tetapi kenapa saya begini, kenapa begini? Saudaraku jangan bilang nggak benar ya saudaraku ya. Jangan bilang nggak benar. Tuhan kita itu melakukan sesuai. Tuhan melakukan dengan mengikuti, saudaraku ya. Jangan kira Tuhan nggak lihat, itu maksud saya. Karena di sini Tuhan akan menghakimi. Jadi kalau saudaraku bilang, oh Tuhan nggak benar, atau Tuhan jahat, atau Tuhan melakukan yang nggak baik, sering kan gitu, wah Tuhan jahat. Saudaraku lihat ini, yang jahat itu kita, manusia. Wah Tuhan nggak sesuai, yang nggak sesuai itu kita. Jadi jangan salahkan Tuhan kalau terjadi apa-apa. Ya kan? Inilah saudaraku firman Tuhan. Sering kan manusia mengatakan jahat, tapi kalau lagi dijawab, wah, aku orang berdosa kok Tuhan dengar doa saya. Nah itu saudaraku ya, kadang-kadang kita nggak apa namanya, ya nggak ngerti, tetapi kita ngomongnya ngerti gitu ya. Dari awal sampai akhir saudaraku perhatikan firman-firman ini, sebenarnya saudaraku kejadian-kejadian yang akan terjadi sebenarnya Tuhan udah memberikan penjaga, Tuhan udah memberikan hamba Tuhan untuk memperingatkan kita supaya nggak terjadi ya seperti yang tidak diinginkan. Contohnya mungkin akan ada masalah apa, mungkin akan ada kejadian-kejadian apa, itu sebenarnya sudah diingatkan. Yang kedua juga saudaraku, mungkin peringatan untuk yang pertama mungkin untuk dunia, tapi yang kedua peringatan untuk hidup dan mati. Saudaraku, yang akhirnya yang tadinya seperti apa hidupnya, lalu ya peringatan di sini kalau orang berdosa itu harusnya mati, orang benar itu harusnya hidup. Di sini begitu kita begitu orang berdosa diingatkan, itu akan akhirnya bisa selamat, bisa hidup. Nah, di sini saudaraku kembali lagi kepada kita masing-masing. Sebenarnya Tuhan sudah mengingatkan kita, Tuhan sudah memperingatkan kita jauh-jauh hari. Ditambah lagi saudaraku ya, kita juga suruh menjaga apa yang kita sudah dapatkan, apa yang dari Tuhan itu. Jadi kalau kita saudaraku mau saudaraku memelihara lah ya pertobatan kita itu dengan benar saudaraku, akhirnya memang sampai akhirnya kita bisa diselamatkan. Nah cuman sampai akhirnya saudaraku ternyata nggak selalu orang itu yang udah bertobat tetap bertobat, nggak selalu orang yang udah benar itu tetap benar. Karena apa? Masih ternyata ya karena kebenarannya tadi sehingga dia berbuat dosa nggak sadar, karena kebenarannya curang nggak sadar, ya. Padahal sudah posisi udah nggak selamat. Akhirnya walaupun tadinya benar, yang pastinya hidup jadi binasa. Kenapa? Karena kebenarannya itu menutupi, dia berpikir nggak akan bikin dosa lagi. Padahal karena kebenarannya dia masih berbuat dosa dan masih berbuat curang. Nah sementara orang yang berdosa, kembali lagi kita lihat saudaraku ya, bertobat, lalu melakukan semua peraturan-peraturan yang membawa keselamatan, membawa akan hidup yang kekal, dan akhirnya yang tadinya ditentukan binasa, dia nggak binasa. Yang ditentukan hidup, jadi binasa.
Nah itu saudaraku ya, supaya kita hati-hati, berjaga-jaga, dan berdoa. Jadi jangan menyalahkan Tuhan kalau terjadi apa-apa, padahal sebenarnya nggak mau diperingatkan. Jangan salahin siapa-siapa. Jangan salahin hamba Tuhan, jangan salahin Tuhan. Jangan menganggap, wah hamba Tuhan jahat, saudaraku ya. Yang dikatakan firman ini, manusianya yang nggak mau diingatkan. Manusianya yang nggak mau menyadari. Jadi karena udah bener, udah nggak mau lagi diingetin. Ya, tetapi orang yang berdosa banget, dia mau diingetin, mau nurut, mau melakukannya, dan mau hidup menuruti firman Tuhan. Dan akhirnya yang tadinya sudah nggak mungkin, jadi mungkin. Yang tadinya nggak selamat, jadi selamat. Nah sebenarnya Tuhan itu baik atau enggak? Tuhan itu tepat, saudaraku ya. Tuhan itu tepat. Jadi apa yang dilakukan tepat sesuai dengan apa yang kita perbuat. Jadi kalau kita melakukannya, saudaraku, sesuai dengan peraturan dan firman Tuhan, tepat pasti akan diselamatkan. Tetapi walaupun saudaraku udah bertobat, udah bergereja, udah pelayanan, tetapi saudaraku enggak mentaati, enggak sungguh-sungguh peraturan-peraturan diikutin, saudaraku. Enggak berlaku. Jadi yang berlaku itu yang menjaga hidup bertobat sampai akhir. Jadi bukan merasa benar saja, bukan merasa Kristen saja, bukan merasa sudah saja, tetapi yang terus menyadari, mau diingatkan, mau ditegur. Saya percaya hidup di dunia selamat, hidup di yang akan datang juga selamat. Itulah firman-Nya, saudaraku ya, supaya kita semua hati-hati, jangan merasa udah benar, udah tobat, saudaraku ya, kita masih perlu diingatkan, perlu ditegur, perlu dinasihatin. Jadi kan orang berdosa aja bisa selamat, harusnya orang benar juga bisa selamat. Tapi kalau jatuh dosa, ya nggak bisa. Nah, sementara buat orang yang sekalipun berdosa, kalau dia bertobat, dia bisa selamat. Untuk itu, rugi nggak kalau udah Kristen, udah bertobat, ternyata nggak selamat. Nah, itulah saudaraku ya. Jadi janganlah saudaraku ya, nasihat itu dia tidak baik. Nasihat itu menyelamatkan, nasihat itu menolong, nasihat itu melindungi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudaraku ya, kita tutup firman-Nya, kita sama-sama berdoa, kita mengangkat tangan kepada Tuhan. Mari Tuhan, tariklah tangan kami untuk bisa ditolong. Tariklah tangan kami untuk bisa diselamatkan. Tariklah tangan kami Tuhan untuk bisa digandeng Tuhan Yesus. Untuk bisa masuk dalam kerajaan surga. Dan mari ya Tuhan, lepaskan kami dari bebal degil. Lepaskan dari tuli akan keselamatan ya Tuhan. Biarlah benar-benar kami bisa membuka hati, buka telinga untuk bisa terima kebenaran-Mu, untuk bisa diperingatkan, untuk bisa ditegur Tuhan. Sehingga firman-Mu bisa masuk dalam kehidupan kami. Dan kami bisa diterangi, kami bisa dibenarkan, kami bisa ditobatkan. Untuk itu mari ya Tuhan Yesus, biarkan Roh-Mu bekerja di dalam hati kami masing-masing, agar setiap kata kalimat firman Tuhan tidak berlalu begitu saja, tapi tinggal berakar, bertumbuh, dan berbuah banyak di dalam kami semuanya. Untuk itu mari ya Tuhan, Roh Kudus biarkan memenuhi kami semua, mengurapi kami semua, mengajar kami semua untuk mendapatkan keselamatan yang daripada-Mu. Ingatkan kami ya Tuhan Yesus, kepada siapapun juga ya Tuhan, untuk kami terlalu bertobat, sekalipun kami udah benar sekalipun, biarlah kami tetap menjaga pertobatan itu Tuhan. Apalagi yang belum bertobat, supaya kami lebih lagi mengakui dan mau diingatkan. Tuhan, berikan kami hati yang mau ditegur, berikan hati yang mau dinasihatin Tuhan, sehingga kami ada dalam pertolongan, kami ada dalam keselamatan dan perlindungan Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, sempurnakanlah dan genapilah firman-Mu di dalam kami semua, sehingga yang benar-benar berseru kepadamu, yang hidup menguduskan diri, yang hidup bertobat, yang hidup mengakui, yang hidup melakukan perintah-perintah-Mu, biarlah Tuhan hari ini menerima pertolongan-Mu, menerima perlindungan-Mu, menerima keselamatan yang daripada-Mu, karena pertobatannya, karena perbuatannya. Biarlah Tuhan menerima sesuai yang Engkau kehendaki Tuhan Yesus, menerima yang sesuai dengan yang diperbuatnya juga Tuhan. Kami bersyukur Bapa, sempurnakanlah firman-Mu dan genapi di dalam kami semua, untuk kami bisa lakukan lebih lagi, renungkan lebih lagi. Terpujilah nama-Mu dalam Kristus Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita sama-sama ya saudaraku ya, hidup takut akan Tuhan dan mau dalam peringatan-peringatan, sehingga kita bisa selalu dalam pertolongan Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.